Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang dengannya kita minta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para semua sahabatnya. Semoga kita dimasukkan ke dalam umatnya dan insya Allah berkumpul dengannya, dengan Rasulullah SAW di surganya kelak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, umur, kesempatan, kesehatan, sekali lagi pada pagi hari ini yang demikian dimuliakan oleh Allah pada waktu yang utama, yaitu pada waktu subuh, di mana rahmat Allah senantiasa tercurah pada waktu pagi hari. Itu sebabnya kita dilarang untuk tidur setelah sholat subuh. Pada pagi hari ini sengaja Anda mencoba membahas sesuatu yang menjadi kerisauan kami bagi para guru, para dosen khususnya di perguruan tinggi. Seperti biasa, ada hal yang pernah memantik kerisauan dan keinginan tahu kami kira-kira 5-6 bulan yang lalu, dan ternyata kerisauan itu terulang lagi pada bulan berikutnya sampai terakhir bulan Desember yang saat ini sedang kita lalui. Kira-kira dua pekan yang lalu kalau tidak salah ingat, atau mungkin sepekan yang lalu. Pada waktu itu ada di sebuah kampus ternama di Surabaya, suasananya sedang UAS, ujian akhir. Seperti biasanya ujian, mahasiswa, dosennya juga sedang sibuk mengawasi mahasiswanya sedang ujian, mahasiswanya juga sedang sibuk mengerjakan soal yang diberikan oleh para dosen di kelasnya itu. Entah tiba-tiba kenapa, tidak tahu asal muasalnya, terdengar suara jatuh yang demikian keras. Ternyata ada seorang mahasiswa yang lompat dari lantai 12. 5 bulan yang sebelumnya menjadi perhatian Ana adalah kejadian yang sama. Mahasiswi dari universitas ternama di Semarang ditemukan temannya tidak bernyawa di kamar kosnya. Kemudian Ana coba cari, sejak saat itu berusaha mencari berita begitu ya. Subhanallah, yang Ana temukan adalah fakta yang demikian itu tadi merisaukan gitu ya, menjadi cemas begitu. Ternyata angka bunuh diri di Indonesia khususnya di remaja itu separuh, 46% dari di tahun 2023 saja. 48% sisanya adalah orang dewasa, maksudnya sudah berkeluarga ya. Saya jadi berpikir gitu, apa yang ada di dalam benak para kaula muda ini ya. Angkanya kalau dari statistiknya, memang statistik ini angka begitu ya, tapi pertama angkanya itu adalah usianya, yaitu 15-19 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laki-laki usia remaja seperti itu tadi 15-19 itu 3 kali lebih banyak daripada yang wanita memutuskan untuk
bunuh diri, mengambil jalan singkat. Kemudian caranya juga banyak. Yang paling banyak, yang paling diminati itu dengan gantung diri. Wa'iyadzubillah. Dari angka-angka ini tidak perlu Anda teruskan mengenai statistik ini. Cuma yang kami tidak habis pikir adalah apa sih sebenarnya yang ada di dalam benak mereka ini sehingga harus mengakhiri hidupnya lebih cepat, mengambil keputusan pendek. Sampai akhirnya sebenarnya ada jadi berkesimpulan benar-benar sumbu pendek ini ya. Sumbu pendek itu bukan sekedar berdebat kusir di media sosial. Ternyata ada sebagian kecil, mudah-mudahan sebagian kecil gitu dari para kaula muda kita ini mengambil resiko bunuh diri. Angka yang mencapai berhasil bunuh diri dibandingkan angka yang coba-coba bunuh diri tapi tidak berhasil, dibandingkan dengan angka yang berpikiran untuk bunuh diri, itu benar-benar ujung gunung es, sangat besar. Nah, alhamdulillah mungkin Bapak Ibu sekalian, jamaah yang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin sudah ketahui bersama bahwa ITS baru saja membuka fakultas kedokteran. Ini salah satu rahmat tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena kami memiliki dokter, akhirnya kami punya mata-mata dalam tanda kutip. Kalau ada mahasiswa kami yang konsultasi terkait dengan depresi dan lain sebagainya, gangguan jiwa dia, itu para dokter ini lapor ke dokter kami. Karena kalau mereka lapor di medical center, kliniknya ITS itu sedikit karena memang kami belum punya fasilitas untuk itu. Akhirnya jadi ketahuan begitu angkanya. Nah, dari sini sekali lagi kami balik lagi ke pertanyaan awal, apa yang menyebabkan mereka mengambil jalan pintas atau berpikiran mengambil jalan pintas tadi itu, memiliki ide gitu. Mereka toh belum memiliki masalah yang sepelik kita menurut kacamata saya, karena alhamdulillah mungkin sebagian besar dari jamaah sekalian yang dirahmati Allah sudah berkeluarga, memiliki masalah yang demikian kompleks, karena masalah kita ada di dua keluarga ya, keluarga kita sendiri, tentunya ada bapak ibu, alhamdulillah kalau masih hidup begitu ya, kemudian bapak ibu mertua, keluarga-keluarganya dan seterusnya, di mana masalah itu bisa menjadi kompleks menurut persepsi pandangan kita. Kemudian kita juga punya masalah di kantor, di rumah, tetangga dan seterusnya. Nah, kaula muda kita ini masalahnya apa ya? Kan mereka juga cuma diberi tugas sederhana saja oleh orang tuanya. Kamu itu saya sekolahkan. Entah itu rumahnya di Surabaya sehingga tidak perlu ngekos atau mondok, atau sebagian besar dari mahasiswa kami sekitar 80% itu adalah kos. Mahasiswa ITS itu kurang lebih ada 22.000 sekarang. 80% sekitar ya kurang lebih itu adalah kos. Jadi rumahnya di luar kota, entah luar kotanya dekat seperti Sidoarjo atau bahkan yang luar pulau. Nah, apa sih masalah mereka ini? Toh tugasnya cuma satu, SPP, UKT itu nggak pernah mikir membayar begitu ya. Tapi mereka ternyata di bawah hidung saya sendiri itu juga ada dalam satu kelas, Pak. Tapi dia ngaku alhamdulillah selepas sholat jamaah begitu dia ngaku kepada saya, Pak, mohon maaf saya sedang ada gangguan depresi. Loh, kok bisa mas? Ya karena demikian. Jadi ternyata mereka ini memiliki tekanan hidup, tekanan batin sendiri di dalam lingkungannya, yang sebenarnya menurut kita semua pandangan, mungkin saya saja mungkin ya, tapi saya kalau melihat dari kasus tadi itu di kampus ini bahkan ada yang sudah tinggal dokter saja di dokter hewan ya, sebentar lagi dikukuhkan sebagai dokter hewan, itu bisa mengambil keputusan singkat yang seperti itu. Dia tidak memiliki, bagi kita dia tidak memiliki masalah yang demikian menurut kita adalah pelik dalam keseharian. Ternyata di balik itu para remaja kita ini memiliki faktor yang
banyak faktor yang menyebabkan dia mengambil keputusan atau memiliki ide mengakhiri hidupnya lebih awal. Saya bukan psikolog sehingga saya tidak akan membahas banyak mengenai kenapa-kenapanya atau bagaimana terapinya. Tapi minimal pagi ini mudah-mudahan kita bisa diingatkan kembali. Ana ingin mengingatkan kembali terutama pada diri Ana dan keluarga dan tentunya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Dari 5 yang saya ingat tadi itu kasus bunuh diri mulai dari Semarang, Yogyakarta, kemudian Surabaya sendiri, bahkan dalam bulan Desember ini itu ada 2 kasusnya yang mencuat di media massa begitu ya. 2 itulah yang meninggalkan suicidal note, catatan bunuh diri itu biasanya di salah satu cirinya adalah dia meninggalkan catatan. Di situ dia mengungkapkan unek-uneknya. Yang pertama yang di Semarang yang ada catatan bunuh dirinya, dia adalah minta maaf kepada keluarganya isinya. Yang di Surabaya juga sama. Kemudian kata-kata yang menyebabkan Ana menjadikan tema pada pagi ini yaitu bosan hidup, itu adalah kata-kata yang dalam suicidal note, dalam catatan bunuh diri itu muncul 2 kali, muncul di kedua catatan tadi itu. Cuman beda latar belakang. Yang satunya bosan hidup karena tekanan dari keluarga yang Semarang, sementara yang yang Surabaya bosan hidup karena lelah, capek dengan tekanan di kampus. Nah, ini yang disebut dengan tekanan yang dia alami pada kesehariannya. Tentunya di situ tidak jelas tekanan apa, siapa, atau dan seterusnya. Tapi bukan masalah yang penting yang ingin saya bahas pada pagi hari ini. Intinya kami berpikir kemudian apakah kurikulum menjadi beban? Apakah tugas di kampus menjadi beban? Apakah peersnya, teman-temannya, koleganya, sahabatnya itu juga menjadi beban bagi dia? Apakah dia korban perundungan, bullying, atau sejenisnya? Kalau dilihat dari keterangan setelah digali oleh polisi, mereka biasanya memang kesamaannya pendiam, menyendiri, pintar tapi menyendiri. Makanya waktu itu kami menyampaikan di kelas waktu itu untuk menghindari depresi, ayo dek kita sama-sama mengadakan gerakan peduli dan waspada. Jangan biarkan teman-teman kita ini sendiri. Karena seringkali kalau sendiri beban yang seharusnya mudah, dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan beban tadi itu. Jadi akhirnya lelah, kemudian bosan hidup. Padahal kita sama-sama ketahui di dalam Islam ini ada 8 lelah yang di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadikan amalan kita itu berlipat-lipat pahalanya dan tentunya menyebabkan kita semangat, karena justru dengan lelah inilah kita bisa berkarya, kita bisa berkembang, kemudian Allah menurunkan rahmatnya dengan lelah ini. Yang pertama misalnya adalah lelah karena susah atau sakit. Ini baru aja ada kejadian juga, dia menghabisi keluarganya karena dia tidak tahan lagi, dirinya sakit, kemudian menjadi beban keluarganya. Setelah menghabisi keluarganya, dia menghabisi dirinya sendiri. Padahal di surat Al-Baqarah 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah menggaransi, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,
jiwa, dan buah-buahan. Namun Allah dalam surat ini Allah menyampaikan bahwa sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita tidak tahu berapa lama Allah akan menguji kita, mulai dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini semuanya adalah mulai dari secara psikis dan juga secara fisik. Misalnya kekurangan buah-buahan, kekurangan harta itu adalah ujian Allah secara fisik. Bisa saja Allah ini menguji kita mulai dari sejak muda sampai menjelang akhir hayat kita kekurangan harta, atau sebaliknya kita tidak pernah merasakan kekurangan harta sedikit pun mulai sejak kita usia muda. Kita mungkin juga tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa, karena itulah memang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saja misalnya kegalauan mahasiswa ketika hendak setelah wisuda, habis itu galau deh, saya harus mencari kerja di mana. Bahkan kemarin ada mahasiswa sendiri yang dia istilah Jawanya itu keweton, curcol begitu. Pak, kayaknya saya salah jurusan. Loh, kok bisa salah jurusan? Kan sudah wisuda. Ya, karena dia ternyata tidak bosan menunggu panggilan dari lamaran kerjanya. Sudah lamar sana, lamar sini, sudah mungkin puluhan, mungkin ratusan lamaran kerja, tapi tak kunjung juga ada yang dipanggil satu. Ada yang demikian. Kemudian nanti setelah kerja bingung lagi. Ada yang sampai hari ini juga belum ketemu jodohnya. Atau mungkin gaji saya masih kecil, Pak. Bos saya di tempat kerja tuh reseh gitu, selalu demanding, selalu menuntut ini dan itu, seringkali di luar dari jabatan, tapi di luar dari job description-nya. Tapi apapun itu, rasa-rasanya kalau Ana sampaikan kepada forum yang sebesar ini di masjid ini, kita semua pernah mengalami semua itu. Dan anak muda ini yang baru saja wisuda, dia mengalaminya. Berapa banyak dari kita yang dulu mungkin ada yang tidak perlu melamar sudah dapat kerjaan, bahkan mungkin belum wisuda. Alhamdulillah, Masya Allah. Mahasiswa Ana pun ada yang seperti ini. Cuman waktu itu dia mau lulus, sudah selesai skripsinya, dia jelas-jelas Ana tawari mau S2 langsung ada beasiswa dari ITS, dan saya juga sedang punya project untuk mendanai S2-nya. Oh, nggak mau Pak, saya sudah diminta orang tua saya untuk segera bekerja. Akhirnya saya posting ke WhatsApp grup dari alumni, kemudian ada nggak nih yang mau memperkerjakan mahasiswa saya, IP-nya 4,0, Masya Allah. Mantan ketua himpunan mahasiswa, jadi dia sangat aktif, IP-nya sempurna 4,0, super intelijen, Masya Allah, super pinter. Nggak sampai 5 menit ada WA masuk, dia di hire langsung ke Jakarta. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang seperti tadi juga, bimbingan saya juga sama. Sampai hari ini belum juga kunjung diterima lamarannya. Tapi itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lelah berikutnya adalah lelah mengurus keluarga. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaihal malaikatu ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan kita sama-sama tahu bahwa menjaga keluarga dari api neraka ini bukan perkara yang mudah. Anak-anak kita
mungkin lepas dari gadgetnya itu sangat sulit. Kita meminta mereka sholat tepat waktu, apalagi mengajak mereka ke masjid, sangat sulit. Setiap hari, 5 waktu sehari semalam. Nah, inilah kelelahan yang kedua. Tapi baru 2 lelah yang kami sampaikan di depan, ini adalah perintah dan tentunya ganjarannya atau pahalanya itu sangat besar, karena memang ini adalah tugas yang harus kita kerjakan sehari-hari. Dan ini untuk orang-orang yang beriman, bukan saja kita para suami, para kepala keluarga, tapi juga ibu, anggota keluarga juga saling mengingatkan. Dan ini setiap hari. Kita masih ingat tadi 48% bukan remaja yang melakukan bunuh diri karena yang terbaru itu kalau tidak salah di Malang, satu keluarga bunuh diri karena memang terjepit oleh hutang. Yang ketiga adalah lelah mencari nafkah, dan ini memang kita para kepala keluarga yang insya Allah dirahmati Allah, dan semoga Allah menjaga kita semua dan memudahkan kita dalam apa yang kita upayakan, kita rencanakan dari hari ke hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Inilah kita yang ketiga. Tentunya ini walaupun kita bukan hanya kepada kepala keluarga, tapi juga calon para kepala keluarga yang Anda sebutkan tadi itu, mereka baru saja wisuda, mereka mulai berkarir di tempatnya masing-masing. Ada yang 6 bulan baru dapat kerjanya, ada yang 3 bulan dapat kerjanya. Mungkin di sini ada juga para dosen yang salah satu indikator capaian keberhasilan dari sebuah pengelolaan perguruan tinggi, departemen ataupun jurusan adalah pendeknya waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang pertama. Setiap perguruan tinggi berlomba-lomba memperpendek angka terserapnya lulusan kita ini di dunia kerja. Tapi persaingannya tidak juga kunjung reda, maksudnya tidak juga kunjung mudah, malah semakin hari semakin sulit. Dan itulah persaingan yang dihadapi oleh anak-anak kita yang kelak akan masuk ke pasar kerja dan ke dunia pasca kampus, yang mereka harus bersaing dengan, bahkan mungkin teman, saya menyebutnya kalau di kampus itu, coba lihat teman duduk bangku sebelah kanan kiri. Sekarang mungkin bisa hahaha bersama, tapi ada satu saat di mana tinggal 2 orang diwawancarai, tapi lowongannya hanya 1, maka mereka harus bersaing. Dan demikianlah dunia itu. Dari beberapa kelelahan ini yang ingin Anda fokuskan pada pagi hari ini adalah yang keempat ini, yaitu lelah menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran surat 70 ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqulan lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah beserta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku dan bukan penyembah Allah. Tapi dia berkata, ini yang menjadi poin pentingnya pada pagi hari ini, tetapi ia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan kamu mempelajarinya. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu telah pernah mengalami masa di mana kita belajar menuntut ilmu dunia, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan mungkin pasca sarjana, sekian puluh tahun, sekian belas tahun,
dengan segala macam dinamikanya. Ada yang gurunya demanding, sangat menuntut begitu ya, belum selesai tugasnya, besok ada tugas lagi. Belum lagi ketika mungkin kita sama-sama di perguruan tinggi, dosen yang satu memberi tugas, dosen yang kedua memberi tugas, karena kita mengambil mata kuliah pada satu semester mungkin ada 7 sampai 8, pada saat bersamaan, pada pekan yang sama, kuis tiba-tiba mendadak bersamaan. Kemudian tiba-tiba tugas ini tugas itu muncul dan dengan tenggat waktu yang menurut kita mepet. Seluruhnya itu adalah latihan yang diberikan oleh para guru kita untuk menyebabkan kita menjadi ahli pada satu bidang. Dan ini pun ternyata para mahasiswa kita dari tahun ke tahun, Anda perhatikan ketika kembali 2009 awal berkarir di ITS, kemudian sampai